Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah masih memberikan kesempatan, masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Dengan adanya kesehatan, nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah, kita dapat meringankan dan mengayunkan langkah untuk menghadiri suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menghadiri ke masjid yang sangat mulia ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahlil bait dan al-sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati para hadirin majelis Jumat, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan atau membacakan dua rukun al-khutbah, baiklah khatib sedikit memberikan mau'izatul hasanah yang berguna untuk kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu yang bahwa kita telah memasuki dalam suatu bulan, yaitu bulan Zulqa'dah, yang insya Allah tidak berapa lama lagi kita akan memasuki dalam suatu bulan, yaitu bulan Zulhijjah, di mana di dalam bulan Zulhijjah ini ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa ibadah pengorbanan, ibadah kurban. Itu adalah salah satu daripada ubudiyah seorang hamba kepada Tuhannya dalam bentuk penyembelihan hewan kurban. Di mana persoalan kurban ini, kaum muslimin, sudah diawali oleh para rasul yang terdahulu. Terkisah daripada seorang Rasulullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ini selalu melaksanakan kurban pada hari raya Aidil Adha. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam
bercita-cita di dalam hatinya, apabila aku diberikan seorang anak, bila itu perintah dari Allah, anak pun akan saya sembelih untuk kurban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya Allah menerima cita-citanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sewaktu itu belum diberikan seorang anak, yang umurnya sudah 80 tahun. Akhirnya Nabi Ibrahim diberikan seorang anak pada seorang budaknya yang bernama Siti Hajar. Lalu hamillah seorang budaknya yaitu Siti Hajar. Dikandunglah seorang nabi yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail lahir dan meranjak dewasa, ada yang berpendapat umur 7 tahun, ada yang berpendapat umur 12 atau 13 tahun. Pada suatu ketika Allah menegur Rasulnya Ibrahim tentang niatnya dan cita-citanya ingin mengorbankan seorang anaknya. Lalu Nabi Ibrahim bermimpi pada malam tarwiyah itu ada suatu suara, yang suara itu memerintahkan untuk menepati janjinya. Wahai Ibrahim, tepatilah janjimu wahai Ibrahim. Pada malam Arafah, Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Pada malam nahar, barulah Nabi Ibrahim tahu yang bahwa mimpi itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim pada keesokan harinya, yaitu pada hari nahar, langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan kurban seorang anaknya yang sangat dicintainya, buah jantung hatinya yang sudah lama ditunggunya, sehingga Nabi Ibrahim harus melepaskan anaknya dengan suatu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Allah ingin melihat keimanan Nabi Allah Ibrahim, mau melihat keimanan Nabi Allah Ismail, mau melihat keimanan ibunya Ismail, Siti Hajar, sejauh mana keimanan mereka atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya disyariatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan kurban pada hari raya haji atau Aidil Adha. Kaum muslimin, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya adalah melaksanakan kurban. Kurban ini adalah dari jenis binatang ternak yang disebut dalam Al-Quran itu dengan sifatnya Al-An'am. Al-An'am itu tertaksis di atas onta, kerbau, lembu, biri-biri atau kambing. Tidak dibolehkan dengan yang lain. Fungsinya adalah, fungsi dari kurban itu sendiri adalah, apa tujuan kita berkurban? Di samping kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping itu adalah sebagai kendaraan, sebagai mobil, sebagai roda dua untuk perjalanan di negeri akhirat kelak, sebagai alat transportasi sewaktu kita berada di padang mahsyar. Semakin banyak kita melakukan kurban, semakin banyak kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin pahala digandakan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Sebanyak itu pula pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Rasulullah menganjurkan bagi umatnya, apalagi bagi umatnya yang sudah sangat mampu untuk melakukan kurban itu sendiri. Bahkan di dalam fikih itu disebutkan suatu hukum makruh bagi orang yang sudah mampu melakukan kurban dengan tidak melaksanakannya kurban. Makruh hukumnya bagi seseorang yang sudah mampu melakukan kurban udhiyah tapi dia tidak melakukannya. Allah sangat marah bagi hambanya yang sudah mampu dalam melaksanakan udhiyah atau kurban tapi dia tidak melaksanakannya. Sementara fasilitas yang lain, sesuatu yang lain dapat kita beli, dapat kita adakan. Kenapa? Pada ibadah kurban ini kita sangat pelit dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengambilkan contoh kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim itu jangankan hartanya dia korbankan, jangankan hartanya, anaknya sendiri bila itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dia korbankan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakutannya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangankan harta, anak pun dia korbankan demi memenuhi, demi mentakzimkan, demi menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai contoh tanggungjawab di hadapan Allah kaum muslimin di hari akhirat. Bila seseorang yang telah mampu di dunia ini untuk melaksanakan kurban, bahkan di tiap tahun kita mampu, ada kemampuan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kelebihan rezeki yang diberikan oleh Allah. Laksanakan kurban itu. Laksanakan kurban itu. Salah satunya adalah sebagai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala yang di akhirat kelak nanti akan jadi kendaraan bagi kita semua, bagi orang yang berkurban. Sedangkan Nabi Ibrahim, kita kembali lagi kepada Nabi Allah Ibrahim, anaknya saja mau dikorbankan, yang anak adalah satu-satunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum lahir Nabi Allah Ishak. Tapi atas perintah Allah, beliau menjunjung tinggi perintah Allah dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkorban, beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diberikan oleh Allah sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja hartamu dan anak-anakmu itu akan jadi fitnah bagimu. Tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dari mana harta yang kita dapatkan dan kemana kita berikan, kemana kita infakkan, kemana kita pergunakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akan masuknya bulan Zulhijjah. Marilah bagi kita yang sudah mampu untuk melakukan kurban, kita menyediakan hewan kurban, kita sediakan sebagai ibadah kita kepada Allah dan sebagai kendaraan kita, alat transportasi kita sesampai kita di yaumil akhir. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يا عباد الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنه جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، ولذكر الله أكبر.